Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam semangat selalu. Saya Dewi Nuri Nujana SPD MM. Kali ini ingin berbagi pengalaman pada kegiatan diseminasi hasil diklat supervisi pembelajaran IPA bagi kepala sekolah SMP negeri dan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak kegiatannya dalam video ini. Sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru IPA dan Wakil Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka rencana tindak lanjut pasca diklat supervisi pembelajaran IPA. Sholawat serta salam tanpa terkurangkan kehadiran Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabat dan keluarganya, semoga kita semua tetap semangatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili, kenapa pada hari ini berkumpul di SMP Negeri 32? Tiada lain adalah karena kami ketika tanggal 23 Mei sampai dengan 27 Mei melaksanakan diklat supervisi pembelajaran IPA. Nah, untuk itu setelah mengikuti diklat tersebut, maka kami harus mengibaskan atau harus mendesiminasikan ke 5 sekolah yang berada di lingkungan Subrayan 1, yaitu kalau untuk dari SMP. Tapi ini kebetulan berbuat tim dengan SMP Negeri 56 dari SMP Negeri 1, yaitu diwakili oleh SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, Pak Soleh. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian SMP Negeri 18, SMP Almanar, SMP IT Almanar dan Harapan Baru. Kemudian kalau yang dari SMP 56 desiminasinya itu SMP Negeri 55. Terima kasih Bu Titi yang sudah hadir. Kemudian juga SMP Negeri 18 yang diwakili oleh wakilnya, SMP Negeri PGRI, SMP Negeri SMP Insan Tauhid Kota Bekasi, dan SMP Mandala Hayu Kota Bekasi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Baiklah, adapun sebetulnya apalagi SMP Negeri 3 Pak Haji Soleh merupakan sekolah penggerak, lah sudah sudah hafal lah. Nah, ilmunya sudah sebanyak. Namun ini kami mendesiminasikan ini mungkin karena kami bukan sekolah penggerak, baru mengikuti diklat supervisi pembelajaran IPA, ya. Adapun yang akan sebetulnya supervisi tersebut sama dengan supervisi yang biasa Bapak Ibu lakukan, ya. Bapak Ibu lakukan mungkin ada, tapi mungkin ada perbedaannya. Ada perbedaan di antaranya yang signifikan. Ketika supervisi pembelajaran IPA ini harus melaksanakan dulu observasi, ya. Kalau setelahnya nanti ada biasa pembinaan dan pengarahan, ya. Kemudian latar belakang
di kelas supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran pada guru IPA. Proses diklat merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan. Suatu pelatihan yang baik prosesnya bukan hanya ketika pembelajaran di kelas belaka, melainkan harus dilanjutkan dengan implementasi di lapangan asal peserta diklat. Ya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bahwa setiap peserta individu atau tim menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan setelah mereka kembali ke tempat tugas dalam rangka mengimplementasikan hasil diklat. Proses ini dikenal dengan istilah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut merupakan sebuah rencana kerja yang dibuat secara individual oleh para peserta pelatihan yang berisi tentang rencana implementasi kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan yang menjadi tugas dan wewenangnya pada unit organisasi di mana peserta tersebut bekerja. Rencana tindak lanjut adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi di lokasi peserta. Ya, baiklah, mungkin untuk lebih rincinya lagi akan disampaikan oleh Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMP Negeri 56 yang sama-sama menjadi peserta diklat supervisi pembelajaran IPA pada tanggal 23 Mei sampai tanggal 27 Mei. Kepada Bu Dewi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Haji Niti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Bekasi, Bapak Haji Soleh, terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 18, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum ya Pak ya, terima kasih sudah datang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 55, Ibu Titi, terima kasih Bunda. Dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SMP IT Insan Tauhid, yang terhormat Kepala Sekolah dari SMP IT Almana, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Mandala Hayu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kesiswaan ya Pak ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SMP PGRI 1 Bekasi Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kurikulum. Terima kasih Bu Sulanti. Dan yang terhormat mungkin yang belum datang, Bapak Kepala Sekolah dari SMP Harapan Baru, insya Allah dalam perjalanan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan guru IPA dan rekan-rekan sekalian yang sudah ada berhadir di tempat ini. Alhamdulillah. Mohon izin sebelumnya saya biasa berdiri kalau berbicara ya Pak ya. Mohon izin. Baik, seperti sebagaimana telah tadi dipaparkan oleh Ibu Hajiati, ibunda kita, bahwa kami berdua mewakili dari Sub Rayon 1 untuk mengikuti diklat supervisi pembelajaran IPA bagi kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya menggantikan rekan kami dari SMP Negeri 42. Jadi saya ada teman dengan Bu Hajiati. Kalau saya mungkin tidak ikut, Bu Hajiati sendiri gitu ya dalam melaksanakan diseminasi ini. Nah, dalam waktu hampir 5 hari kerja, kami diberikan materi-materi mengenai supervisi pembelajaran IPA bagi kepala sekolah. Mengapa harus pembelajaran IPA? Itulah yang sangat menarik bagi saya pada saat itu. Toh mata pelajaran yang lain sangat banyak. Ada 11 mapel yang mungkin
semuanya memiliki keunikan sendiri, maupun sebagai makhluk yang tidak hidup atau yang disebut dengan benda-benda mati. Itulah kenapa pembelajaran IPA mungkin dasar dari P4TK melaksanakan di kelas supervisi pembelajaran ini. Kenapa demikian juga? Karena mungkin pembelajaran IPA biasanya dijadikan momok bagi para peserta didik kita, anak-anak kita di dalam mengikuti pelajaran IPA, sehingga IPA atau sains itu ada suatu pembelajaran yang tidak sangat interesting untuk siswa. Baik Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, karena saya terus terang juga baru menjadi dunia atau di lingkup kelompok dari kepala sekolah, izinkan mohon maaf apabila dalam hal ini saya memberikan oleh-oleh ya. Kalau ilmu mungkin terlalu besar, tapi oleh-oleh hasil dari kegiatan di kelas seperti pembelajaran IPA. Hasil oleh-oleh ini kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka penyemayan ilmu dari bagaimana kepala sekolah melaksanakan supervisi terhadap pembelajaran IPA. Dan itulah yang disebut tadi oleh Bu Haji Yeti, diseminasi. Karena diseminasi itu sendiri kadang kebalik, seperti kemarin saya berdialog dengan Pak Dian ya, diseminasi atau desiminasi. Ternyata diseminasi itu berasal dari kata disemaikan. Jadi apa yang sudah kita miliki ditebarkan kepada kelompok-kelompok lain gitu. Baik Bapak Ibu, latar belakang tadi sudah dikatakan bahwa latar belakang supervisi ini adalah untuk lebih meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tidak hanya supervisi. Biasanya kalau yang saya tahu, karena saya baru 2 tahun menjadi kepala sekolah ya hanya masuk lalu membuat penilaian, membuat pengamatan. Setelah itu nilai direkap, dapatlah misalnya dalam bentuk kategori atau dalam bentuk paparan. Bukan begitu ya Pak Haji ya? Biasanya seperti itu ya kalau supervisi. Tapi ternyata ini mah di sekolah lain yang saya tahu. Kadang-kadang supervisi itu sendiri, udahlah ibu yang nulis, ibu tahu kekurangan ibu, nanti kepala sekolah tinggal tanda tangan. Biasanya seperti itu. Ya, bukan, saya tidak ini sekolah lain itu mah ya. Nah, ternyata supervisi itu harus melalui tahap-tahap di mana ada perencanaan, ada wawancara, dan nanti juga ada yang namanya refleksi dan ada tindak lanjut. Dan yang paling fatal buat saya, di sebagian sekolah supervisi itu dikatakan sebagai penilaian terhadap guru. Padahal supervisi itu sendiri bukan merupakan penilaian terhadap guru, tetapi bagaimana kepala sekolah sebagai manajer memberikan bimbingan, pendampingan kepada guru melalui hasil supervisi itu. Hasil supervisi digunakan sebagai bentuk pengamatan atau semacam koreksi untuk introspeksi bagi guru dan introspeksi bagi kepala sekolah untuk memberikan pembinaan terhadap guru, atau lebih kalau pembinaan salah kali ya Pak ya, penguatan kepada guru yang mengajar. Itu latar belakangnya. Selanjutnya, diseminasi ini memang kami setiap sekolah yang melaksanakan diklat diberikan kewajiban membawa atau menyampaikan ilmu kami tersebut, oleh kami tersebut kepada 5 sekolah. Nah, dari 5 sekolah ini kami mendapatkan SK-nya dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan Bekasi, dan selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan melaporkan ke P4TK. Baik, langsung saja. Bagaimana dengan karakteristik pembelajaran IPA? Saya berlatar belakang PPKN. Menarik sekali, karena bagi saya IPA adalah sesuatu yang sangat misterius. IPA adalah tentang alam, IPA adalah tentang aku, IPA adalah tentang dia, dan IPA adalah tentang makhluk lain. Nah, karakteristik pembelajaran IPA yang melingkupi berbagai macam unsur
kegunaannya dalam pembelajaran IPA haruslah meliputi prinsip. Yang pertama adalah prinsip proses, bahwa pembelajaran IPA di dalamnya harus terdapat kegiatan proses di mana guru bukan hanya menyampaikan secara teoritis, tapi guru membimbing, mengarahkan atau sebagai fasilitator siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran yang sifatnya menghasilkan kemampuan siswa untuk membuat suatu kesimpulan, untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan, atau kemampuan siswa di dalam memberikan sebuah fakta, data, dan konsep. Yang kedua, IPA, pelajaran IPA haruslah menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini ketika supervisi di dalam kelas itu harus disampaikan oleh guru di dalam kelas, bahwa ketika pembelajaran IPA, produk itu adalah hasil dari proses siswa atau hasil dari eksplorasi terhadap benda-benda yang ada di lingkungan sekolah, sehingga produk itu bisa berdaya guna. Nah, produk inilah yang nanti dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran IPA. Dengan adanya proses dan produk, karena dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, maka diharapkan terbentuknya sikap pada siswa, karakter pada siswa. Karakter apa saja itu? Di antaranya yaitu karakter gotong royong, karakter berpikir kritis, karena memang harus mengapa begini, mengapa gitu kan. Ada juga kelima W atau W, mulai dari what, who, why, dan when, itu harus ada di dalam konsep pembelajaran IPA. Ya, atau suatu kalau ini misalnya air, mengapa menjadi beku, apa yang harus diobservasi, mengapa air menjadi keruh, dan seperti itu, sehingga menghasilkan suatu fakta. Oh, ternyata di air itu ada bakteri, sehingga atau laktobat, kalau bahasa IPA-nya saya kurang tahu ya, sehingga kenapa air bisa menjadi hijau gitu, apakah ada lumut dan sebagainya. Lalu siswa pun dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan pencatatan data, sehingga siswa dilatih untuk mendapatkan data yang absah atau data yang kalau konkret itu apa ya? Apa bahasanya Pak Haji Soleh? Kalau data yang valid gitu maksud saya. Nah, setelah itu dari keadaan sekitar sekolah juga, siswa mampu mengklasifikasi apakah itu dari jenis kelamin, ya, macam-macam jenis kelamin, apakah itu dari kalau biota atau biota ya, makhluk hidup dan tidak makhluk hidup di dalam lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Nah, ini bisa dipelajari karena sudah saya bahas tadi. Nah, sekarang IPA sebagai pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, IPA dikatakan sebagai pengetahuan karena IPA adalah induk atau body of scientific knowledge, yaitu induk dari ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang alam, tentang dunia kealaman. Nah, yang kedua, IPA sebagai pengetahuan juga harus diajarkan kepada siswa. Yang saya tahu, entah itu di sekolah mana, IPA hanyalah berupa bagaimana menuangkan secara textbook kepada siswa. Guru hanya menuangkan, oh menurut bab ini tentang pencernaan manusia adalah ini. Tanpa, oh pencernaan itu mulainya dari mana, organ pencernaan itu bagaimana. Nah, itulah yang harus diubah pola pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, tujuan pendidikan IPA tadi dikatakan bahwa tujuan pendidikan IPA sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, antara lain siswa harus bisa menerapkan saintis, siswa mampu berimajinasi bagaimana ketika ada banjir dan bagaimana penanggulangannya. Nah, dari imajinasi itulah yang nanti akan menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya, Bapak Ibu, sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA tentunya
akan tumbuh kalau siswanya itu memiliki sikap-sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah tersebut? Yang pertama adalah sikap ingin tahu, how to know, bagaimana ayam bisa bertelur, bagaimana telur ayam itu bisa menghasilkan sebuah ayam. Nah, how to know itu, sikap ingin tahu dari siswa itulah yang harus dikembangkan oleh seorang guru. Yang kedua, kenapa telur duluan, mengapa ayam duluan? Nah, itu yang harus dikembangkan dari atau ditimbulkan dari seorang siswa. Selanjutnya, sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA adalah tadi yang saya katakan bahwa siswa harus memiliki sikap objektif terhadap apa yang diteliti, apa yang diperiksa, apa yang diobservasi, sehingga menghasilkan data yang valid tadi. Nah, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk pembelajaran IPA ini tentunya itu adalah bagi guru-guru. Nah, saya mewakili dari P4TK mohon izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa nanti pada tanggal 10 Juni bahwa rekan-rekan kami Bapak dari Bapak Ibu guru IPA-nya akan melaksanakan diseminasi juga kepada guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Dan tentunya diseminasi itu memerlukan izin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan memerlukan, mohon maaf, mungkin dana ya Pak ya, dana, waktu. Oleh karena itu di hari ini, di hari yang tepat ini, kiranya saya bisa menyampaikan amanah yang disampaikan oleh P4TK bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah hendaknya memberikan fasilitas, baik itu waktu, baik itu izin, maupun mungkin kalau ada dana untuk membolehkan atau mengizinkan guru-gurunya mengikuti eksplor atau diseminasi mengenai pembelajaran IPA. Nanti yang akan dilaksanakan oleh guru-guru IPA adalah bukan bagaimana praktek mengajar, tetapi bagaimana pembelajaran IPA itu menghasilkan sebuah konsep, menghasilkan sebuah produk, dan menghasilkan sikap ilmiah dari para siswa. Itu pesan dari Bapak fasilitator kami dari P4TK. Untuk itu sebagai contoh, karena saya bukan guru IPA, karena saya ngajar PPKM ya Pak, saya hanya tahu sila-sila dan undang-undang dan sebagainya. Untuk itu kami hadirkan 2 contoh guru IPA dari sekolah kami yang akan memeragakan bagaimana seorang guru di sekolah tersebut bisa membentuk jiwa saintis bagi peserta didiknya. Silakan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini. Jadi kami berdua adalah guru IPA yang kebetulan mengikuti diklat pengembangan ekstrakurikuler IPA yang diselenggarakan oleh P4TK di Hotel Ibis dari tanggal 23 sampai tanggal 28. Jadi untuk menunjang pembelajaran IPA ditunjang dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler IPA supaya pembelajaran IPA yang merupakan konsep dan teori bisa lebih real di dalam lapangan. Makanya dikembangkanlah kegiatan ekstrakurikuler IPA. Dalam penyusunan program ekstrakurikuler IPA yang kemarin kami dapat, pertama yang kami ingat ditentukan dengan visi dan misi sekolah. Jika merancang sebuah proyek dalam program ekstrakurikuler disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, setelah disesuaikan tidak lepas dari profil pelajar Pancasila, itu harus terkait. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler IPA ini sebenarnya dari ilmu yang kami dapatkan selama di sana adalah bagaimana menggali potensi anak lebih dalam dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam menggali potensi anak, dia belajar tidak hanya sains taktis, tetapi bisa ke tindak lanjut yang lebih jauh, yaitu sains planner.
untuk bekal hidup dia, lifestyle dia untuk masa depan. Mungkin ada anak, jika dia sudah tamat SMA pengen berwirausaha, mungkin itu yang diarahkan ke situ. Nah, untuk itu kami sebagai guru IPA sangat membutuhkan dukungan kepala sekolah. Pasti banyak biaya ya Bu. Nah, itu tujuannya mungkin ini. Oh, seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah melakukan kegiatan ekstrakurikuler IPA, anak mendapat ilmu di luar IPA. Dia membuat sebuah produk, di dalamnya ada analisa pelajaran yang lain. Misalnya kayak kami kemarin membuat kupu-kupu mekanik dari origami, dia belajar kenapa kupu-kupu tidak terbang, mungkin bagannya. Jadi nanti ada analisanya, matematikanya di mana, menghitung mungkin panjang sayapnya atau bagaimana, mungkin konstruksinya, engineeringnya, teknologi kami menggunakannya bagaimana. Bahkan masuk ke ranah ekonomi, dia anak belajar menghitung berapa modal. Jika ini kita jual, kira-kira menguntungkan. Di mana kita konsepnya mau menjual lingkungan sekolah, itu idealismenya sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler ini. Tapi untuk kami praktekkan hari ini karena mendadak, jadi nanti Bu Lisa yang menerangkan tentang. Jadi ini kalau yang ini dia nanti praktek IPA dalam terapan. Terapannya mungkin dalam teknologi, high teknologi. Kalau yang saya ambil nanti dari biologinya yang bisa science planner. Jadi ini adalah nanti Bu Lisa menceritakan bagaimana konsep IPA, ya, sebuah benda dapat mengapung seperti kapal layar yang berlayar di lautan samudra, dan bagaimana nanti kapal selam, berarti dia posisi melayang, tadi terapung melayang, dan kenapa jika ada sebuah kapal yang jatuh sampai tenggelam, berarti benda itu tenggelam, konsep apa yang di dalam, dan itu diterapkan nanti untuk jangka panjang, mungkin teknologi yang tinggi, menciptakan kapal selam yang bagaimana, kapal laut yang bagaimana. Nah, itu untuk terapan yang lebih besar. Tapi untuk kegiatan ekstrakurikuler yang sederhana, nanti kami membuat juga pembuatan yang kira-kira bisa langsung diterapkan di sekolah dengan menganalisis SWOT. Kekuatan sekolah itu apa? Misalnya di SMP 32 ini kekuatannya saya banyak pohon. Bagaimana kalau daun-daun itu, ini kami merancang sama Bu Lisa, di sini banyak daun, ini kami sudah kumpulkan. Yang sederhana dulu, daun ini kita manfaatkan, kita buat pupuk. Sekarang orang senang banget bertanam, bercocok tanam. Kalau kita beli media itu 20.000. Kalau kita lakukan di sekolah, kita jual atau kita pakai di sekolah atau kita jual di sekeliling kita. Itu science planner-nya. Itu yang sederhana dengan melihat kekuatan di sekolah kita. Syukur-syukur dengan dana yang ada mungkin bisa lebih berkembang lagi. Demikian sedikit pengantarnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bu Lisa akan langsung praktek bersama saya. Jadi kami akan mempraktekkan peristiwa benda terapung, tenggelam, dan melayang. Dengan konsep IPA, mengapa benda itu bisa sampai terapung dan mengapa benda itu bisa sampai melayang. Bentar dulu. Nah, Bapak Ibu, ini udah jelas kelihatan ya. Ini memang sederhana bagi kita. Tapi kalau bagi anak yang baru melek, jadi dengan kegiatan ini anak lebih melek IPA. Oh, kok iya ya? Kok jadi terapung ya? Nah, mungkin kalau kita karena guru mungkin sudah lebih dahulu menerima pelajarannya. Tapi kalau bagi anak ini sangat menarik. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Bu Lisa konsepnya. Benda ini mengapung karena berhubungan dengan Archimedes. Jadi ini ada kaitannya dengan hukum Archimedes. Kalau di hukumnya berbunyi bahwa ketika benda dicelupkan ke dalam sebuah cairan, itu akan mendapat gaya angkat ke atas. Jadi gaya angkat ke atas ini besarnya sama dengan besar volume air yang dipindahkan. Nah, ketika benda itu tercelup akan terjadi 3 posisi yang berbeda, yaitu posisi terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, untuk contoh gabus ini ketika masuk ke air ternyata dia di atas, di permukaan, berarti posisinya adalah terapung. Alasan kenapa gabus ini tidak masuk ke dalam air tapi dia tetap di atas, karena gabus ini memiliki massa jenis gabus yang lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, makanya dia di atas. Nah, sedangkan untuk uang logam
ketika dimasukkan ke dalam air ternyata dia tenggelam. Nah ini menyatakan bahwa logam ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan air. Nah bagaimana dengan telur? Ya, telur kita coba ke air yang biasa dulu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata telur ini juga tenggelam. Nah, telur ini tenggelam berarti dia memiliki massa jenis yang besar dibanding airnya. Tapi ketika kita pindah ke larutan garam, ya, yang ini sudah saya campur garam, ternyata dia posisinya di tengah-tengah atau melayang. Nah, ini membuktikan bahwa massa jenis telur dan air itu sama besar. Iya, sudah sama. Jadi adanya garam itu membuat keseimbangan massa jenis air dengan telurnya. Ya seperti itu. Untuk aplikasi penerapannya, contohnya pada kapal selam itu juga menggunakan prinsip Archimedes. Contoh yang lain, misalnya pada pembuatan jembatan ponton seperti itu, atau balon udara juga menggunakan prinsip hukum Archimedes seperti itu. Terima kasih. Jadi itu tadi Bu yang kira-kira mungkin bisa kami laksanakan di sekolah atau di setiap sekolah karena ini sangat sederhana. Jadi untuk kegiatannya nanti tergantung guru IPA-nya mau mendesain apa, mau merancang apa. Ini hanya contoh bagaimana tadi sebuah benda bisa terapung, tenggelam dan melayang dan menimbulkan analisa kepada anak. Kok ini tenggelam tadi setelah di dalam air garam ada apa? Berarti garam membuat massa jenis air garam ini menjadi lebih besar daripada massa jenis air sehingga terjadi. Ayo, siapa ayo? Ayo, khusus ayo khusus. Iya. Semua, mari Bapak Ibu, ayo videonya dimainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Iya. 3, 2, 1. Produk-produk IPA. Soalnya lihat di sana ya Pak ya. Produk-produk IPA adalah hasil dari. Ayo, 15 detik. 14, 13, 12. Ibu lihat dari sana. Salah semua ini mah. Waduh, Ibu yang dapat. Selanjutnya nomor 2. Dalam pembelajaran IPA menghasilkan sikap atau karakter ilmiah berikut yang bukan termasuk sikap ilmiah. Ayo, 12 detik, 11 detik, 10 detik, 9 yang bukan. Bekerja sama itu mungkin ya? Iya. Malam jam 3 pagi Pak saya buat. Terus. Oke. Yang betul adalah mau tahu aja deh.
3, Bu Titi juara ketiga. Juara kedua Ibu Lisa. Juara 1 Pak Rupi, luar biasa. Iya, sama di Pak Rupi ya, nanti hadiahnya bisa sama Bu Haji Yati. Video tayang supervisi yang dilaksanakan oleh guru di sekolah lain. Nanti Bapak Ibu sudah ada tadi ya Bu ya, LK-nya ya, dan LK itu nanti dikumpulkan, akan kami scan dan akan kami kirim ke LPM 4TK bahwa Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan supervisi tersebut. Bu, untuk yang Pak Munajat, ya baik, mohon izin Bapak, ini saya akan memberikan video tayang mengenai mengenai supervisi pembelajaran IPA, karena kalau untuk supervisi langsung itu akan banyak waktu. Dipersilakan mengamati dengan lembar pengamatan yang sudah ada. Dan harapan kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT. Kita buka dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa kuliniyatil salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukri kama yang bagila liwajikal karim wajibni syukri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa lafiatan bil jasad wa jihadatan bil ilmi wa ukatan bil rizki wa tawbatan kulal maut wa rahmatan ilal maut wal maghfirah ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina musyaqatul maut wa najatan minan nar wa nasyad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin.